Hai hai, Selamat datang di Kumis Kupas. Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Selamat malam semuanya. Jadi ini adalah konten perdana kita. Kita akan perkenalan dahulu ya. Jadi, channel Kumis ini berisikan pengalaman-pengalaman yang sumbernya berasal dari kejadian-kejadian nyata ya. Dan akan kita ringkas dan kupas di channel ini. Benar, dan di channel ini nanti akan ada salah satu episode kita, yaitu apa? Helmas. Apa tuh Helmas? Nah, jadi gini, di Helmas ini nanti kita akan memberikan sebuah kasus misteri dan nantinya kita akan meminta bantuan kalian untuk memecahkan misteri tersebut. Terus jelasin ada apa. Dan buat kalian yang berhasil memecahkan kasus tersebut, nanti akan ada giveaway menarik dari kita. Jadi stay tune aja. Oh iya, jadi karena ini konten perdananya kita, gimana kalau ceritanya dari pengalaman pribadi lo aja, Bang? Boleh. Cerita yang paling serem. Boleh dari pengalaman gua bacain aja ya. Gue sih udah sempat nulis nih berdasarkan pengalaman pribadi gua. Nah, cakep. Jadi langsung gua bacain aja ya. Boleh, disimak baik-baik ya. Oke. Jadi gua ini anak organisasi pecinta alam. Waktu itu sekitar tahun 2013, gua mendaki ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Yang inisialnya itu depannya S. Wah, gunung apa tuh? Ya. Cari sendiri. Di pendakian kali ini gue berjumlah 9 orang. Laki-lakinya 6 orang dan 3-nya lagi perempuan. Gue mendaki lewat jalur G. Sebut aja G. Nah, singkat cerita, gue mulailah pendakian tersebut di pagi hari sekitar jam 10-an. Cuaca waktu itu sih agak kurang bersahabat, dimana cuacanya mendung sama ada gerimis-gerimis kabut gitu. Gak ada yang aneh di awal-awal perjalanan gua. Sampai di suatu sore menjelang maghrib, mulailah berasa keanehan-keanehan itu. Oh iya, pada saat ini tuh cuacanya tuh kabut parah dan hujan lumayan deras. Posisi di pendakian, gua ada di tengah-tengah rombongan. 2 teman cowok gua udah ada di paling depan untuk ngejar waktu buat diriin tenda sebelum gelap. Dan pas banget di depan gua lagi 2 orang cewek teman gua. Terus di belakang persis gua ada cewek. Nah, sebut saja nih cewek namanya Ayu. Dia sama cowoknya. Dan disusul 2 teman gua lagi di belakangnya. Nah, Ayu ini adalah tokoh penting nih di kisah gua ini. Yang nantinya di akhir cerita kita baru tahu siapa dia. Oke, kita mulai dengan keanehan pertama, yaitu cewek yang ada di depan gua ngomong ke gua. Ini saat lagi jalan ya. Bang, lu nyium bau jengkol gak? Gue coba cium, emang bener sih bau jengkolnya nyengat banget. Itu kisaran jam berapa tuh? Maghrib. Oh, maghrib. Posisi Ya. lagi mau naik. Iya. Tapi gua kasih sugesti positif aja ke dia. Iya nih bau jengkol. Tandanya di atas sudah ada rombongan lain yang udah nyampe. Berarti udah deket nih lokasi ngecampnya. Buktinya dia udah masak-masak jengkol. Nah, terus mereka cuma bilang, oh gitu ya bang. Iya, ya udah kita lanjut. Nah, dia. Nah, selang berapa lama itu gantian temen gue yang di belakang, yang di belakangnya si Ayu nih sama cowoknya. Dia muntah semuntah-muntahnya. Gue samperin, gue tanya, lu kenapa bro? Dia cuma bilang, nggak apa-apa bro, mungkin cuma kecapean aja. Karena emang cuaca waktu itu tuh makin gelap, hujannya makin deras sama suara petirnya tuh makin kenceng. Nah, setelah dia enakan, kita lanjutin lagi perjalanannya. Dan gua balik lagi ke posisi gua semula. Nah, ketika gua udah berjalan lagi, kita udah mulai jalan lagi, tiba-tiba langkah gua berhenti karena teriakan dari belakang. Teriakan dari cowoknya si Ayu yang minta-minta tolong. Gue samperin dia. Dan ternyata dia tuh sambil gendong si Ayu yang udah ngedrop. Dia marah-marah ke gue karena kesannya dia dan ceweknya gue tinggalin jauh.
Oh, jadi si Ayu tiba-tiba lagi digendong nih posisinya. Gue lihat mukanya si Ayu tuh emang udah pucat parah. Terus tatapan matanya tuh udah kosong. Oh. Nah, singkat ceritanya, kita semua udah sampai nih di area ngecamp. Dan tenda kita pun udah jadi juga. Satu tenda buat cewek-cewek, satunya lagi buat cowok-cowoknya. Nah, teman-teman gue yang nyampe duluan juga nanya ke gue, kenapa si Ayu? Gue bilang, kecapean aja kali dia. Nah, terus si Ayu kita langsung safety-in di dalam tenda. Malam harinya, karena emang kebetulan cuma ada rombongan kita doang di area camp itu, suasana tuh sepi banget. Oh, jadi nggak ketemu sama pendaki lain ya? Ya nggak ketemu. Terus cuacanya juga masih belum bersahabat, Ekstrim ya? masih gerimis, hujan sama kabut-kabut gitu. Nah, 2 orang teman gua yang cewek nih tiba-tiba mau buang air kecil. Posisi waktu itu jam 10 malam. Oke. Nah, posisi mereka tuh buang air kecilnya pas banget di semak-semak di bawah pohon gede. Yang pohon itu tuh kalau bisa kelihatan jelas banget dari tendanya si Ayu. Nah, sekembalinya dari buang air, mereka mampir ke tenda gua dengan ekspresi mukanya ketakutan gitu. Tapi pas gua tanya, ada apaan sih? Kok muka lo pada kayak orang habis lihat setan gitu? Tapi mereka cuma diem dan gak cerita apa-apa. Mereka nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Akhirnya mereka cuma minta minyak kayu putih dan balik lagi ke tendanya. Nah, gue perhatiin tuh tenda mereka. Ternyata si Ayu tuh kondisinya udah bangun, udah sadar gitu. Oke. Nah, gue ngerasa ngantuk banget nih. Gue tanya kan sama yang lain, udah jam berapa nih? Mereka bilang udah jam 12 malam, bro. Ya udah, gue suruh mereka pada tidur. Karena gue juga mau tidur nih. Nah, saat gue mau tidurnya, tenda gue nih berasa digaruk-garuk dari luar. Dan suaranya tuh makin jelas banget gitu, kedengeran krek-krek gitu kan, kayak orang nyakar-nyakar. Gue coba cuekin, malah makin keras tuh suara garukannya. Terus gue lihat teman-teman gue yang lain, ternyata mereka udah pada tidur. Jadi ya gue cuek aja dan gue positive thinking aja, mungkin itu gesekan ranting atau hewan kali. Jadi malam itu gue paksain aja buat tidur. Oke, lanjut. Esok harinya perjalanan kita lanjutin lagi. Kita bongkar tenda karena niatnya ingin ngelintas nih. Yang tadinya kita naiknya dari jalur G mau turun ke jalur B. Nah, posisi saat itu agak siang, jam 10-an. Tapi cuaca tuh masih gak bersahabat juga. Singkat ceritanya, ketika kita udah sampai puncak atau di bibir kawah, si Ayu tuh sama cowoknya masih di bawah, jaraknya 50 meter lah. Dan kita yang di atas tuh masih bisa lihat mereka di bawah. Gue lihat tuh si Ayu kayaknya ngedrop lagi, posisinya tuh stuck, dia nggak nerus ke atas gitu. Akhirnya gue turun, gue samperin dia. Begitu gue sampai, gue lihat mukanya si Ayu tuh makin pucet gitu, sama matanya tuh melotot. Serem banget. Iya, nggak lama dia teriak-teriakan gitu, nggak jelas. Suaranya juga udah berubah, bukan kayak suaranya dia lagi. Kita semua jadi pada panik karena ternyata si Ayu tuh kesurupan. Iya, kesurupan. Iya, gila. Cuaca udah ekstrim parah ya kan. Petir juga di mana-mana, sampai rambut kita tuh kayak udah pada diri gitu karena petirnya itu gitu, arus listriknya itu. Terus dihadapin sama si Ayu yang udah teriak-teriak gak jelas kesurupan. Akhirnya kita mutusin buat gak ngelintas dan balik lagi ke tempat camp awal. Jadi nggak nerusin muncaknya? Ya, kita gak nerusin. Gua bagi 2 kelompok. Kelompok yang satu gue suruh duluan turun nih buat diriin tenda. Sisanya nemenin si Ayu. Nah, si Ayu makin menjadi-jadi nih, teriakannya makin kenceng. Udah gitu ngerontang-rontanya parah, sampai 2 orang cowok aja tuh kewalahan buat megangin dia. Ngamuk gitu ya? Ngamuk. Gue coba siram tangannya kan pakai air termos atau air hangat gitu. Ternyata dia nggak respon, nggak berasa, fix. Ini mah udah kesurupannya parah. Alhasil kita cuma bisa diam sambil bacain ayat-ayat yang sebisa kita. Dan ujung-ujungnya akhirnya dia capek sendiri gitu, dan akhirnya sadar gitu.
Oh. Ya udah, dengan kondisi dia yang masih lemas, Mm-mm. kita bantu buat turun sampai ke tenda. Oke, singkat cerita, kita semua tuh udah sampai di tenda nih. Dan si Ayu juga udah tidur di tendanya kan. Mm-mm. Posisi kita tuh nyampe tenda dari atas tuh sekitar maghrib lah. Mm-mm. Nah, malam harinya kita ngalamin kejadian aneh lagi. Gue inget banget waktu itu baru jam 9-an. Mm-mm. Ketika gue sama yang lain asik ngobrol di tenda, di luar itu ada suara geraman gitu, ngegeram lah gitu. Dan kita tuh semua yang ada di dalam tenda tuh ngedenger geraman itu gitu. Cuma ya kita lihat-lihatan aja, Jadi berusaha. bukan cuma lo doang yang dengar. Bukan cuma gua, tapi kita semua berusaha nyuekin aja seolah nggak ada yang denger apa-apa gitu. Nah, selang berapa saat tenda cewek-cewek tuh gaduh, berisik gitu. Kita samperin ke tenda mereka, dan ternyata, lu tahu kenapa? Kenapa tuh? Ternyata si Ayu kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Berarti belum selesai kali. Belum ini. selesai. Gila, horor banget ini mah. 2 kali dia sampai kesurupan. Di atas gunung. Akhirnya kita dibikin sibuk lagi tuh buat nenangin dia. Dan Iya, balik pasti. lagi tuh, akhirnya dia capek sendiri. Terus akhirnya tidur. Oh. Nah, gue udah mulai curiga nih. Ada apa nih sebenarnya sama si Ayu itu? Oh iya. Sampai dia kesurupan tuh 2 kali. Gue tanya sama cowoknya, kenapa si Ayu bisa begitu? Tapi cowoknya cuma diem aja gitu, kayak ada yang disembunyiin. Mungkin sebenarnya dia tahu kali ya. Mungkin tahu, tapi ada yang disembunyiin. Oke, fix, gue diemin aja. Besoknya ketika kita semua udah sampai di base camp di bawah nih, kita mau pulang, si Ayu baru mulai cerita. Itu jam berapa itu? Ya posisi kita udah pagi, udah mau pulang. Pokoknya kita udah di base camp bawah lah. Nah, dari keanehan selama perjalanan sampai kenapa dia kesurupan tuh dia ceritain semua. Pertama, yang gua kaget itu, yang kita kaget semua, si Ayu baru cerita kalau dia itu adalah anak indigo. Oh. Jadi Ayu itu anak indigo. Jadi dia anak indigo. Betul. Dan di situ dia cerita, ketika gue nyium bau jengkol nih sama 2 teman cewek gue yang tadi nyium bau jengkol, dia itu ngelihat ada genderuwo di pinggir pohon yang ada di samping jadi itu gua. baunya si dia ya. Ya. Terus pas temen gue yang muntah itu juga akhirnya cerita tuh kalau dia itu berasa ada yang ngeliatin dia. Jadi dia muntah karena berasa kayak ada yang ngisengin gitu, Mual gitu ya. ada yang ganggu dia, betul. Dan ini dibenarkan sama si Ayu. Ketika dia muntah, di sampingnya itu ada sosok putih yang ngeliatin dia pas muntah gitu. Jadi efeknya gitu. Ya. Terus dia lanjutin lagi ceritanya, kenapa ketika awal dia ngedrop gitu. Waktu dia ngedrop, dia tuh udah ngerasa kayak diserang gitu, makanya dia ngedrop lemes. Tapi ketika itu dia masih bisa bertahan, yang waktu itu dia digendong sama cowoknya. Itu serangan pertama mungkin. Sama. Nah, temen gue yang cewek-cewek akhirnya yang buang air kecil kemarin juga ikutan cerita. Ketika mereka buang air kecil, mereka ngedenger suara cewek ketawa dan berasa diliatin. Horor banget. Nah, sontak si Ayu bilang, ketika mereka sedang buang air kecil di semak-semak di bawah pohon besar, si Ayu ngeliat kuntilanak di atas pohon itu. Di atas kepalanya yang lagi buang air kecil itu dong. Betul, dan pas banget tuh kuntilanak ngeliatin mereka berdua. Dan puncak-puncaknya si Ayu diserang itu adalah pas kesurupan itu, baik yang di atas maupun yang di tenda gitu. Jadi mungkin suara garukan di tenda malam itu atau geraman yang kita dengar pada malam kedua sebelum si Ayu kesurupan itu adalah makhluk yang nyerang si Ayu. Oh iya, sampai makanya dia kesurupan lagi ya. Betul. Ya, itu sekian cerita misteri gua nanjak bareng anak indigo. Dan itu
pertama Pertama kali gue kali. nanjak bareng indigo. Oke. Selepas itu gue coba tanya sama Mm-mm. teman-teman gue di komunitas pecinta alam yang lain gitu kan. Mm-mm. Jadi mereka memaklumi kalau memang kita naik sama di salah satu kita tuh ada anak indigo, itu pasti ada aja kejadian-kejadian aneh yang bakalan kita alamin. Ya, Iya. menurut tuh gimana tuh? Pasti sih, karena gini, setahu gue itu kalau misalkan anak indigo ya, anak indigo itu kan dikenal dia itu kayak punya bawaan sendiri ya, bawaan sendiri, entah itu yang ngejagain dia entah apa ya, semacam namanya tuh guardian angel, yang biasanya kalau misalkan dia masukin tempat-tempat ya kayak gitu atau mungkin banyak penghuninya, itu biasanya bawaannya dia sendiri, si guardian angelnya itu nggak disukain sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Jadi kalau kata makhluk yang ada di sana tuh semacam kayak mengganggu gitu. Nah akhirnya jadinya ya mungkin dia kena imbasnya gitu, efeknya ya karena kalian sama dia, ya jadi kalian semua kena gitu, karena bareng sama si anak indigo ini, makanya dia perang. Waktu dia kesurupan mungkin dia perang sama guardian angelnya itu juga, tapi akhirnya dia kalah. Jadi efek dari itu ya, jadi banyak yang ganggu ya. Betul, pasti ada gangguan-gangguan karena biasanya makhluk situ tuh ngerasa keganggu. Gitu. Iya. Horor banget ya. Horor banget. Semenjak itu kalau gue mau nanya, gue tanya dulu nih, lu pada ada yang indigo nggak? Kalau enggak, gue nggak ikut deh. Kalau ada yang indigo, gue kagak ikut. Tapi sebelum-sebelumnya pernah nanjak ya, sering gitu, cuma baru kali ini sama baru kali indigo. ini. Dan di awal kan kita juga pada nggak tahu gitu. Oke, karena si cowoknya sendiri yang tadi sempat ditanya juga dia nggak ngomong kan ya. Tapi akhirnya dia ngaku, dia tuh tahu sebenarnya si ceweknya tuh indigo. Tapi kenapa nggak mau ngasih tahu? Dia nggak mau ngasih tahu ke kita. Karena biar nggak worry atau Ya, gimana gitu mungkin kali. biar nggak worry juga kali, biar nggak ganggu juga kan, biar kita pikirannya tuh tenang aja gitu nggak kan. yang gimana. Ya pengalaman ini salah satu pengalaman misteri atau misteri dari penyiar kita yang sekarang, karena ini konten perdana ya cukup sampai di sini ceritanya. Itu nanti untuk kedepannya buat teman-teman yang mau share cerita bisa nanti email ke kita, di deskripsi ada alamat emailnya. Nanti untuk cerita-cerita yang paling seram nanti kita bacain, sama nanti akan kita kasih hadiah menarik ya. Ada giveaway menariknya loh kalau misalkan ceritanya kita bacain yang paling seram. Ya, sama jangan lupa lihat di deskripsi ada pertanyaan seputar cerita gue tadi. Oh iya, ini buat kalian yang tadi nyimak baik-baik dari awal pasti akan bisa jawab. Tuh. Nanti akan ada pertanyaannya nih, dan udah pasti ada giveaway-nya juga. Hadiahnya berapa? 500.000. 500.000 untuk yang bisa jawab. Jadi lihat deskripsinya, syaratnya apa, lalu pertanyaannya apa. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi yang beruntung. Oke. Yuk, jangan lupa pantengin terus nih channel kita, karena giveaway-nya nggak cuma satu kali loh. Kedepannya kita bakal adain terus kuis-kuis menarik. Tetap di Kupas Misteri. Jangan lupa apa? Like, share, komen, dan subscribe. Sampai di sini aja kali ya. Ya, kita cukupin aja sampai di sini. Dah. See you sobat kumis. Bye bye. Bye.